Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula, yang mana memang saat ini kita masih buka di periode ganjil untuk perluan di bulan September nantinya, yang mana akan ada dua jenjang di S1 dan S2. Tapi kita bakal bahas di awal dulu terkait profil Unisula. Unisula merupakan Universitas Islam Sultan Agung yang berdiri pada 20 Mei 1962. Kurang lebih di 60 lebih Unisula berdiri yang didirikan oleh Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung atau YBWSA yang berlokasi di Semarang di Jawa Tengah, yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta terkemuka yang ada di Jawa Tengah, khususnya di Semarang, teman-teman. Dan saat ini untuk instansi sendiri kita sudah diunggul seperti itu. Kemudian sehubungan dengan berdirinya Unisula, kita juga di tahun yang sama awal mula munculnya Fakultas Ekonomi Unisula, yang mana sebelum kita rubah ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisula sesuai dengan perkembangan zaman yang memang semakin maju, yang mana kita untuk FEB ini berorientasi pada peningkatan mutu dan standar internasional seperti itu. Kemudian terkait kenapa sih teman-teman harus memilih Unisula sebagai tempat, sebagai universitas bagi teman-teman untuk melanjutkan studinya. Karena memang Unisula ini adalah World Class Islamic University dengan prestasi nasional dan internasional yang membanggakan. Edisi Webometric edisi Juli 2025, Uniswa ini peringkat 31 nasional, kemudian peringkat 17 perguruan tinggi se-Indonesia berdasarkan The Impact Ranking 2025, dan peringkat PTS terbaik di Jawa Tengah berdasarkan US World University Ranking. Kemudian berdasarkan data terbaru teman-teman, Unisula merupakan peringkat 54 perguruan tinggi terbaik di Indonesia, 502, peringkat 529 perguruan tinggi terbaik di dunia berdasarkan UI Green Matrix. Kemudian berdasarkan The Applied et al. Asian Private University Ranking di 2026, Unisula ini merupakan peringkat 29 PTS terbaik di ASEAN. Kemudian yang sangat-sangat terbaru teman-teman, Unisula ini merupakan peringkat 3 PTS terbaik di Jawa Tengah berdasarkan Unirank 2026. Otomatis salah satu PTS terbaik juga yang ada di Semarang. Itulah kenapa teman-teman dengan kualitas akademik dan reputasi global yang kita miliki, dan kita juga membawa nilai-nilai Islami, Uniswa menjadi pilihan yang tepat insya Allah nantinya untuk teman-teman bisa melanjutkan studinya bersama dengan dosen-dosen ataupun profesor yang ada seperti itu. Mungkin kita next aja langsung ke program sarjana. Untuk FEB sendiri teman-teman, kita tadi sudah jelaskan bahwa untuk FEB kita ada dua jenjang di S1 dan S2. Dengan program studi manajemen dan akuntansi, kita bakal bahas di program sarjana di manajemen. Nanti teman-teman di manajemen sendiri, kita lebih ke manajemen bisnis yang mana akan berorientasi konsentrasi pada manajemen pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, dan operasional. Kemudian untuk saat ini, Alhamdulillah untuk sertifikasi akreditasi sendiri untuk di S1 manajemen kita sudah diunggul, yang sudah terverified oleh Lambemba dan BNPT, kemudian in cooperation with CSB. Ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2027 seperti itu. Kemudian untuk manajemen kita itu kalau S1 teman-teman kita ada terima dua lulusan pendidikan terakhir di SMA sederajat dan diploma. Tapi untuk biaya mungkin bakal dibahas nanti. Kita lanjut ke akuntansi dulu. Kalau akuntansi, akreditasi sendiri kita juga sudah diunggul, teman-teman, yang mana fokusnya pada pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan untuk membentuk lulusan yang analitis dan profesional. Nanti teman-teman akan berfokus atau terkonsentrasi pada akuntansi keuangan, manajerial, perpajakan, audit, dan sistem informasi akuntansi. Jadi untuk jenjang S-sarjana, S1, nanti antara teori ataupun praktik itu akan balance, teman-teman tidak akan ada yang berat sebelah, sehingga teman-teman keluar-keluar juga tetap akan ada paham terkait apa itu manajemen, terkait itu apa akuntansi, seperti dengan skill yang mumpuni nantinya seperti itu. Untuk S1 tadi biaya pendidikan kita ada di dua
pendidikan terakhir di SMA ataupun di Diploma 3. Tapi kita bakal langsung ke jenjang terkait jalur. Jalur untuk sarjana kita ada tiga. Jalur untuk sarjana kita ada tiga di jalur reguler, eksekutif, dan RPL. Nantinya untuk teman-teman yang ingin daftar di S1 bisa disesuaikan dengan latar belakangnya. Kalau teman-teman mau fokus kuliah aja, belum mau kuliah sambil kerja bisa jalur reguler. Karena memang ini jalur utama penerimaan mahasiswa baru untuk jenjang diploma dan sarjana dengan sistem perkuliahan normal offline, perkuliahan normal atau offline seperti itu. Jadi nanti teman-teman ada interaksi langsung dengan dosen, dengan mahasiswa lain, ikut UKM dan lain sebagainya, atau mau ikut BEM itu dipersilahkan nantinya, ikut organisasi, sehingga teman-teman relasi juga dapat langsung segala macam dengan masa studi di 4 tahun atau 8 semester. Paling cepat kita di 3,5 biasanya, seperti itu. Kemudian ada jalur eksekutif. Jalur eksekutif itu biasanya untuk teman-teman kan lebih kenalnya di kelas karyawan. Jadi memang dirancang khusus bagi pekerja dengan jadwal kuliah atau sore malam hari. Jadi jadwal kuliahnya kita di Senin sampai dengan hari Jumat di weekdays teman-teman. Nanti di sore sampai dengan malam. Sistem kita hybrid learning, yang mana nantinya bisa online dan offline. Jadi teman-teman yang memang ada jadwal kerja di pagi hari, sorenya bisa kuliah seperti itu. Kemudian yang untuk jalur eksekutif kita menerima dua pendidikan terakhir. Kalau SMA nanti masa studinya di 4 tahun, kalau D3 di 1,5 tahun atau 3 semester aja. Kemudian yang terakhir ada jalur RPL. Jalur RPL itu rekognisi pembelajaran kelompok. Mungkin teman-teman baru mendengar apa itu jalur RPL, yang mana memang ini salah satu program pemerintah yang mengubah pengalaman kerja teman-teman minimal di 3 tahun, kemudian dapat dikonversi menjadi SKS sehingga masa studinya lebih cepat, yakni kalau lulusan SMA 2 tahun, lulusan D3 1,5 tahun, sistemnya hybrid learning. Jadi untuk teman-teman kita ada kalau reguler kan kita sistemnya offline, langsung di kampus. Tapi kalau jalur reguler ataupun RPL bagi teman-teman yang memang domisilinya di luar Semarang, para dosen memudahkan untuk teman-teman bisa online aja, itu it's okay, tidak menjadi masalah. Tapi kalau domisilinya masih dalam lingkup Semarang, silakan bisa hybrid learning. Artinya bisa kuliah online dan offline disesuaikan dengan jadwal pekerjaan teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian next ke biaya. Karena memang kalau untuk biaya sendiri kan tadi kita menerima dua latar belakang pendidikan yang berbeda ya teman-teman. Ada lulusan SMA dan lulusan D3, SMA sederajat dan D3 seperti itu. Tapi kalau terkait biaya kita bakal bahas untuk di pendidikan terakhir lulusan SMA atau sederajat. Nanti akan ada dua tipe, ada biaya pendidikan dan dua biaya lain-lain. Kalau biaya pendaftaran itu kita di 250, tapi di 256.000 teman-teman dengan admin. Kemudian ada dana pengembangan institusi. Kalau jalur reguler itu di 16 juta. Kalau jalur eksekutif itu tidak ada biaya dana pengembangan. Jalur RPL di 8 juta bisa dilihat. Nah, kemudian untuk UKT per semesternya reguler di 8 juta, eksekutif di 7,5, RPL di 8.750. Nah, jadi untuk biaya pendidikan selama masa studi, ini selama masa studi sampai semester 8, kalau RPL sama semester 4, itu di reguler di 86, eksekutif di 60, dan RPL di 43. Nanti teman-teman bisa disesuaikan dengan latar belakang saat ini. Kalau memang teman-teman udah bekerja tapi pengalaman kerjanya belum bisa daftar di RPL, bisa daftar di kelas eksekutif. Kalau memang mau fokus kuliah aja bisa di reguler. Ini selama masa studi ya, bukan per semester teman-teman bayar 86 juta, itu nggak mungkin. Itu terlalu mahal. Jadi kalau untuk per semesternya nantinya di 8.750 seperti itu. Nah, di lain itu teman-teman juga akan ada biaya lain-lain, itu biaya tambahan. Misal pekan ta'aruf nanti hanya ada di jalur reguler itu 1 juta, uang pangkal kita di 1 juta semua jalur. Ada pesantren hanya di
jalur reguler aja di 4 juta, kemudian IT, TOEFL, perpus, uang tutorial, pembinaan, periksa, dan gigi movie sudah seperti itu. Bisa dilihat juga biayanya. Durasi tadi sudah disampaikan kalau lulus SMA, jalur reguler 4 tahun, eksekutif juga 4 tahun, kalau RPL 2 tahun, lulusan terakhir D3, jalur eksekutif dan RPL 1,5. Jadi kalau teman-teman, kalau boleh admin sarankan, kalau semisal teman-teman, oh ini untuk lulusan D3 nanti bakal dibahas nanti. Nah, untuk biaya sendiri teman-teman untuk di jenjang sarjana kita bisa diangsur. Nantinya UKT untuk semester 1 bisa diangsur 3 kali di awal sebelum UTS dan sebelum UAS. Untuk semester 2 hingga semester 8 itu 2 kali sebelum UAS dan sebelum UTS. Kebalik, sebelum UTS dan sebelum UAS. Nanti daftar ulang itu teman-teman sudah ada biaya yang harus dibayarkan. Jadi biayanya nggak bakal sebanyak sampai 10 juta teman-teman, karena memang untuk biaya sendiri nantinya bisa diangsur seperti itu. Bisa disesuaikan dengan jalur juga. Next, kita bakal ke lulusan diploma. Kalau diploma mungkin teman-teman bakal paham biaya ini lebih sedikit ya ketimbang S1, karena memang masa studinya juga berbeda. Kalau di diploma ke S1 kan ibarat kata alih jenjang aja, masa studinya hanya 3 semester lebih cepat. Nah, kita hanya terima di kelas eksekutif dan jalur RPL. Untuk biaya pendidikan hanya di 24 juta, RPL 27 juta, biaya lain-lain itu di 5 juta 100 itu sudah sampai wisuda teman-teman. Nah, durasinya tadi kalau eksekutif RPL 1,5 juta, 1,5 tahun aja, 3 semester. Jadi kalau boleh admin sarankan teman-teman, walaupun sudah ada pengalaman 10 tahun, mau daftar S1 lulusan D3 bisa daftar di kelas karyawan aja. Karena kenapa? Biayanya lebih sedikit, sekitar 30 juta aja. Tapi kalau RPL biayanya kita 30 juta lebih dengan masa studi yang sama seperti itu. Karena nanti ijazah pun sama. Seperti itu teman-teman. Kecuali teman-teman lulusan SMA mau S1 itu bisa daftar jalur RPL. Tapi kalau lulusan diploma D3, admin sarankan bisa daftar di kelas eksekutif aja, kelas karyawan dengan masa studi yang sama tapi biayanya berbeda. Lumayan teman-teman, beda di 3 jutaan, 2 juta ya. Ya, 3 juta, 3 juta buat beli beli apa gitu nantinya seperti itu, buat akomodasi nantinya pas wisuda. Lumayan teman-teman dari kota asal ke Semarang nantinya seperti itu. Oke, mungkin tadi seputar jenjang S1. Kemudian kita next ke program magister S2. S2 juga sama, kita terima 2 program studi di manajemen dan akuntansi. Yang membedakan nanti di jalurnya, baik manajemen ataupun akuntansi akan ada jalur yang berbeda seperti itu. Kita bakal ke manajemen dulu. Jadi untuk manajemen Unisula nanti kita mempersiapkan lulusan jadi pemimpin dan manajer yang aktif, relevan untuk berbagai sektor organisasi. Jadi untuk AMM Unisula nanti teman-teman akan ada beberapa spesialisasi di manajemen keuangan, manajemen pemasaran, SDM, dan manajemen strategi. Karena memang untuk manajemen kita lebih ke manajemen bisnis. Saat ini alhamdulillah sudah terakreditasi baik sekali, yang udah terverified oleh BNPT. Teman-teman ini nanti akan reakreditasi di 2027. Insya Allah nanti kita mengusahakan untuk di unggul nantinya seperti itu. Dan biaya pendidikan, karena memang untuk manajemen kita, S2 manajemen kita ada 2 jalur di reguler dan RPL. Reguler itu khusus untuk lulusan S1 yang ingin melanjutkan studi dengan sistem perkuliahan hybrid learning. Dengan masa studi 18 bulan 3 semester, kemudian kalau jalur RPL itu pengalaman kerja minimal di 3 tahun dapat dikonversi menjadi SKS, sehingga masa studinya nanti hanya 2 semester aja. Kalau reguler 3 semester, kalau RPL 2 semester.
Jadi mungkin khusus untuk teman-teman yang memang bekerja di swasta, eh, minimal di 3 tahun teman-teman kalau semisal ASN ataupun Polri ataupun BUMN nantinya walaupun pengalaman kerja teman-teman masih 2 tahun itu tetap bisa daftar di RPL. Tapi kalau memang kurang, kalau teman-teman bekerja di swasta kurang dari 3 tahun bisa daftar di reguler. Tapi kalau misal kakak pengalaman kerja saya 2 tahun setengah, tapi kontrak saya masih 10 tahun ke depan, masih 1 atau 2 tahun ke depan, atau malah 10 tahun ke depan, itu bisa daftar di RPL aja nantinya, seperti itu. Nah, untuk biaya tentu aja berbeda. Kalau RPL itu di 35 juta, kalau reguler 38 juta. Ini udah biaya selama masa studi. Kalau reguler 3 semester, berarti selama 3 semester teman-teman hanya menghabiskan uang di 38 juta. RPL hanya di 35 juta. Itu udah biaya pendaftaran hingga biaya wisuda nantinya. Seperti itu. Biaya pendidikan plus lain-lain. Dia next ke akuntansi. Akuntansi sendiri kita berfokus pada pengembangan keahlian akuntansi lanjutan teman-teman, yang mana nantinya teman-teman akan diajari analisis mendalam terkait perumusan kebijakan dan penerapan standar akuntansi, yang nantinya ada beberapa spesialisasi yang teman-teman bisa pilih, bisa diambil atau dipelajari. Ada di akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, sektor publik, dan perpajakan. Saat ini kita sudah terakreditasi baik dan nantinya akan direakreditasi di tahun depan ya, di 2027, otomatis sudah terverified oleh BAN PT seperti itu. Nah, untuk jalurnya kita ada dua, jalur reguler dan jalur eksekutif. Jalur reguler itu sama untuk teman-teman yang lulusan S1 pun udah bekerja, mau lanjut S2 akuntansi bisa, nanti masa studinya 18 bulan aja. Jalur eksekutif ini transfer SKS. Jadi transfer SKS ini ya otomatis untuk teman-teman yang udah pernah kuliah S2 akuntansi di kampus lain. Tapi mungkin berhenti di tengah jalan karena suatu hal mau lanjut kuliah S2 akuntansi yang belum selesai itu di Unisula itu bisa. Sehingga masa studinya nanti berdasarkan hasil konversi mata kuliah di kampus lama dengan Unisula. Tapi biayanya sama teman-teman baik jalur reguler ataupun eksekutif, di 31.550.000 seperti itu. Nah, kalau manajemen nanti kan kita bisa dari latar belakang pendidikan apapun ya, kalau manajemen baik itu jalur reguler atau RPL bisa dari latar belakang pendidikan apapun, maupun teman-teman dari teknik, soshum, kemudian dari pertanian ataupun lain sebagainya mau daftar di S2 manajemen jalur reguler RPL bisa. Tapi kalau akuntansi untuk yang kita jalur reguler itu bisa dari jurusan apapun. Tapi kalau jalur eksekutif transfer SKS harus dari jurusan yang sama. Karena memang kan ini meneruskan studi yang belum selesai seperti itu. Nah, mungkin untuk biayanya lebih jelasnya seperti ini, teman-teman. Untuk manajemen nanti kita untuk S2 biaya pendaftarannya di 500.000, matrikulasinya di 4 juta. Matrikulasi itu hanya ada di manajemen aja, yang mana memang memberikan materi pengetahuan dasar kepada teman-teman yang di luar jurusan, tapi untuk yang sesama jurusan tetap wajib ikut matrikulasi terkait dengan konsentrasi yang ada di Unisula. Ada 4 konsentrasi, jadi nanti matrikulasi ini dilaksanakan 4 hari sebelum perkuliahan dilaksanakan. Seperti itu. Nah, untuk manajemen kita menerima SPP per bulan. Karena memang banyak dari periode-periode sebelumnya mahasiswa apakah biayanya bisa dibayarkan per bulan kah? Per bulan bisa. Jadi untuk manajemen kita menyediakan pembayaran biaya per bulan. Bisa dilihat SPP-nya sampai 1 tahun, baik itu jalur reguler ataupun jalur RPL. Tapi teman-teman, walaupun nantinya kita menyediakan SPP per bulan, nantinya teman-teman bisa disesuaikan dengan keuangan. Kalau misal teman-teman mau bayar 3 bulan sekali atau per setiap semester itu dipersilahkan. Asalkan biaya pendidikan itu SPP
bulan 1 sampai bulan 12 biaya pendidikan ini bisa diselesaikan sebelum ujian tesis. Kalau biaya wisuda, jurnal, TOEFL kan biasanya after tesis ya. Nah, kalau untuk SPP ini kalau mau dibayarkan di akhir sebelum mau lunas di akhir sebelum ujian tesis itu dipersilahkan. Seperti itu, khusus untuk biaya pendidikan aja. Kalau matrikulasi bisa dibayarkan setelah teman-teman dinyatakan lulus atau pengumuman menjadi mahasiswa Unisula. Seperti itu. Nah, kalau biaya ini kan nanti bisa nyusul. Jadi kalau jumlahnya, tadi kalau reguler di 38, RPL di 35, seperti itu. Nah, kalau untuk akuntansi sendiri kita menyediakannya di per semester, tapi bisa juga teman-teman mau bayar per bulan itu juga dipersilahkan. Mau 3 bulan sekali juga dipersilahkan, bisa dibagi aja selama 6 bulan nantinya untuk UKT-nya. Tapi tetap sama, teman-teman, UKT biaya pendidikan bisa diselesaikan sebelum ujian tesis. Kalau teman-teman biaya pendidikan belum selesai, nantinya ujian tesis otomatis belum bisa dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk wisuda, publikasi, TOEFL itu nanti setelah setelah ujian biasanya untuk teman-teman yang mempersiapkan wisuda seperti itu. Jadi untuk biaya magister akuntansi ini walaupun jalur reguler ataupun transfer SKS biayanya sama di 31.550.000. Next ke prosedur pendaftar ini adalah slide terakhir dari webinar pada malam hari ini teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang memang sudah yakin, sangat yakin mau melanjutkan pendidikannya di Unisula, nanti bisa melakukan prosedur pendaftaran dengan transfer ke BSI atas nama pendaftaran Unisula sesuai jenjang yang dipilih S1 di 256.000, S2 di 500.000. After itu, ini hal yang sangat wajib teman-teman lakukan setelah pendaftaran itu wajib konfirmasi ke admin dengan mengirim bukti transfer ke admin. Bisa ke saya, ke dia, ada Kak Wiwi, ada satu lagi Kak Yaya nantinya. Teman-teman bisa fokus ke satu admin aja biar tidak terjadi double data. Kenapa? Karena nantinya teman-teman after konfirmasi itu akan ada pendataan dan pemberian form pemberkasan seperti itu. Kemudian after itu kita masukkan ke grup untuk informasi lebih lanjut sehingga nanti teman-teman bisa mulai kuliah di bulan September. Kalau perkuliahan di bulan September otomatis apa teman-teman? Pendaftarannya kita tutup di bulan Agustus. Agustus bulan ini, yes, bulan ini adalah pendaftaran terakhir untuk teman-teman yang sudah sangat yakin, sudah siap untuk melanjutkan pendidikannya dengan biaya yang sangat fleksibel dengan jalur atau sistem perkuliahan yang menyesuaikan teman-teman nantinya. Sehingga teman-teman bisa langsung daftar aja, bisa konfirmasi itu adalah part paling penting. Seperti itu. Nah, mungkin tambahan juga untuk S2 tadi admin lupa menyebutkan. Untuk S2 kita sistemnya hybrid learning untuk semua jalur. Baik itu manajemen ataupun akuntansi sistemnya hybrid learning. Tapi tenang aja, dari Kaprodi, dari kampus untuk teman-teman yang memang terkendala jarak ataupun pekerjaan nantinya belum bisa hadir langsung di kampus, itu bisa melaksanakan secara online aja seperti itu. Jadi memang untuk kita tidak memaksa untuk teman-teman bisa kuliah langsung di kampus, karena memang kita tahu bahwasanya untuk S2 ini ada kelas pekerja yang sudah banyak pengalaman, sudah punya kesibukan sehingga kita belajarnya lebih fleksibel, teman-teman seperti itu. Oke, sebetulnya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di webinar pada malam hari ini. Saya langsung kembalikan ke Kak Wi, dipersilahkan, Kak. Alhamdulillah untuk sesi penyampaian materi di webinar malam hari ini udah disampaikan dari Kak Diah tadi ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya, yakni adalah untuk sesi tanya jawab. Dan teman-teman untuk tanya jawab ini kita ada dua rules. Yang pertama itu teman-teman bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti akan saya persilahkan untuk open mic-nya, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua itu teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya itu di room chat yang sudah tersedia ya. Ini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari calon mahasiswa di FEB Unisula. Jadi jangan S1 sampai dengan S2 gitu ya teman-teman ya.
Jadi mungkin untuk teman-teman sekiranya ada pertanyaan langsung aja bisa diajukan di sesi tanya jawab untuk webinar malam hari ini gitu ya teman-teman ya. Oke Kak Dia, ini sudah ada beberapa penanya nih di room chat. Mungkin bisa langsung segera dijawab ya Kak Dia ya. Silakan Kak Dia. Oke, dari mungkin izin jawab ya dari pertanyaan Kak Faizal terkait beasiswa. Jadi mohon maaf Kak untuk beasiswa sendiri saat ini kita memang untuk S2 di Indonesia kita belum ada. Apalagi kalau untuk program RPL memang kita belum ada beasiswa, kalau untuk akuntansi juga sama seperti. Jadi memang untuk beasiswa biasanya kita tujukan untuk mahasiswa berprestasi dari dalam kampus Uniswa sendiri seperti itu. Seperti itu Kak Faizal. Mungkin lanjut ke Kak Dahliah. Untuk jalur RPL Magister, apakah ada perbedaan SKS antara yang bekerja 3 tahun dengan yang 10 tahun? Jadi kalau karena memang RPL ini teman-teman maksimal teman-teman dapat konversi itu di 50%. Jadi untuk teman-teman yang mau kerja 10 tahun ataupun 3 tahun nanti sama. Konversinya maksimalnya di 50% masa studinya sama. Kalau misal 10 tahun nggak mungkin teman-teman hanya studi di satu semester aja. Karena teman-teman masuk-masuk langsung tesis. Seperti itu kan tidak mungkin ya. Karena memang nantinya teman-teman diberi materi dulu, baru kalau setelah teman-teman udah tahu mau bikin tesis apa, baru kita ke semester 2 ngajain tesis. Seperti Kak Dahlia, Kak Dahliah. Jadi memang tidak ada perbedaan untuk teman-teman yang eh, pengalaman kerja 3 tahun ataupun 10 tahun, karena nantinya perbedaan itu atau konversi yang dilaksanakan dari hasil wawancara. Jadi teman-teman yang mau daftar RPL S2 manajemen itu nanti setelah pendaftaran akan ada 2 tahap di asesmen dan wawancara. Asesmen itu tes ujian TPA biasa. Kalau masuk kuliah kan pastinya ada TPA biasa. Yang kedua ada wawancara dengan kaprodi. Basic aja yang ditanyakan hanya latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman kerja, aktivitas, ya daftar riwayat hidup teman-teman lah seperti itu. Seperti itu Kak Dahlia. Oke, mungkin bisa langsung ke Kak Berlina juga sebentar. Oke, Kak Berlina sekarang udah ada usaha ya, udah berbadan hukum, berarti udah ada NIB, nomor induk berusaha. Untuk Kak Berlina bisa, Kak Berlina tetap bisa daftar di RPL. Kalau untuk teman-teman yang bekerja kan biar pakai SK ya, SK kerja. Tapi kalau untuk Kak Berlina, karena memang saat ini ada usaha, bisa pakai nomor induk berusaha aja atau akte pendirian usaha sebagai pengganti SKK-nya nantinya. Kemudian untuk pengalaman kerja sebelum buka usaha nanti bisa dibikin, bisa dimasukkan di daftar riwayat hidup. Jadi untuk RPL itu berkasnya teman-teman eh, ijazah, ijazah, kemudian transkrip nilai, foto, KTP, KK itu ada hal basic. Tapi kalau RPL ada 3 berkas tambahan yang teman-teman harus disiapkan. Pertama SK kerja. Kalau swasta, kalau teman-teman bekerja di instansi swasta, bisa minta SK kerja ke HR. Instansi saat ini. Instansi sebelumnya bisa dimasukkan di daftar riwayat hidup, template-nya akan admin berikan setelah teman-teman daftar, seperti itu. Nah, yang kedua, kalau teman-teman bekerja di BUMN atau Polri atau ASN, itu bisa menggunakan SK pengangkatan kerja sebagai ASN ataupun PNS seperti itu. Yang ketiga, kalau teman-teman punya usaha seperti Kak Berlina, bisa pakai NIB atau akte pendirian usaha, atau memang kalau belum bisa minta surat ke kelurahan terkait usaha yang dimiliki seperti itu. Itu terkait SK ya. Kemudian yang kedua itu sertifikasi. Sertifikasi ini kalau teman-teman ikut pelatihan, kemudian ikut pelatihan, jadi pembicara atau ikut seminar itu tetap bisa disertakan terkait sertifikat. Nah, yang terakhir itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat itu biasanya ya
Teman-teman SD, SMP, SMA daftar sekolah, kemudian daftar pengalaman kerja sebelumnya, kemudian pelatihan yang pernah diikuti segala macam seperti itulah daftar riwayat hidup basic aja seperti itu. Kalau daftar riwayat hidup itu dari kita. Jadi teman-teman menyesuaikan template dari kita. Kalau SK itu silakan teman-teman bisa menyesuaikan dengan instansi saat ini. Seperti itu Kak Berlina. Jadi Kak Berlina tetap bisa daftar di RPL dengan masa studi hanya 2 semester saja. Seperti itu ya. Oke, ada lagi dari Kak Faisal. Oke, jadi selain biaya yang tadi saya sebutkan ya Kak ya, yang tadi saya jelaskan itu sudah tidak ada biaya lainnya. Ini udah biaya teman-teman dari pendaftaran 500.000 sampai dengan wisuda. Jadi biaya UAS, UTS, seminar, sertifikasi itu udah nggak ada biaya lagi seperti itu. Kalau mungkin kecuali teman-teman ikut pelatihan di luar kampus, otomatis bayar secara pribadi itu kan karena kegiatan di luar kampus ya. Kalau di dalam kampus yang diadakan oleh kampus sendiri biasanya tidak ada biaya seperti itu. Jadi UAS, UTS itu nanti tidak ada biaya tambahan Kak Faizal udah masuk ke UKT untuk SKS. Jadi teman-teman nantinya kalau misal teman-teman kuliahnya melebihi masa studi yang kita tentukan, itu baru teman-teman bayar ada tambahan biaya lagi, yakni hanya membayar jumlah SKS yang harus teman-teman ulangi. Seperti itu aku dilanjutkan. Enggak yang UKT 1 semester. Misalnya teman-teman masa studinya 3 semester untuk akuntansi jalur reguler. Otomatis kan UKT-nya kita di 9 juta nih. Nah, belum selesai masih butuh semester tambahan 1 semester untuk tesis aja. Jadi nanti teman-teman hanya membayar biaya per SKS di tesis aja. Enggak membayar biaya 9 juta, enggak. Hanya biaya per SKS aja nantinya. Seperti itu Kak Faisal. Mungkin seperti itu, teman-teman ada yang ditanyakan kembali, dipersilahkan. Oke Kak Dia, terima kasih atas penjelasannya yang udah disampaikan Kak Dia tadi ya, udah rinci banget nih teman-teman. Tapi mungkin sebelum itu, sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya teman-teman, aku bakal ini ya review pertanyaan Ah, dari teman-teman. apa ya? Oke, selamat malam ini dari Kak siapa? Karena username-nya dari Vivo. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau jalur apa itu RPL itu yang yang masuk pagi itu. Bagaimana Kak Dia? Ya maksudnya loh, kuliahnya regulernya pagi terus atau sore itu. Oke, dari Kak Vivo ya terkait di S2 ya kalau nggak salah di RPL Maksudnya S2 Kak. Jadi kalau untuk RPL nanti masa studi, mohon maaf, di jamnya kita di weekdays Kak, di hari Senin sampai hari Jumat ada 2 sesi. eh, di jam 6 sampai jam 8 sesi pertama dan sesi kedua di jam 8 sampai jam 10 malam. Itu di hari Senin sampai Jumat. Tapi tenang aja teman-teman nggak yang kuliahnya Senin sampai Jumat 5 hari full. Itu nanti tergantung dengan mata kuliahnya di setiap kelas. Seperti bisa aja teman-teman hanya kuliah 3 kali seminggu dengan 1 sesi atau 2 sesi. Jadi nggak yang benar-benar full 5 hari seperti itu. Mungkin kalau di hari weekend, kalau misal nanti dosennya
tidak bisa hadir untuk mengajar, biasanya kita baru kesepakatan bersama untuk pindah di lain hari. Seperti itu Kak Vivo. Jadi kuliahnya kita di weekend, di weekdays, mohon maaf, di jam malam, sore ke malam, seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Vivo tadi ya. Pertanyaan udah dijawab sama Kak Diah nih. Jadi kuliahnya itu di jam malam di hari Senin sampai dengan Jumat. Karena kan untuk RPL, MM, ke mungkin di MM tadi yang mempertanyakannya ya. Kalau MM sendiri itu nanti kurang lebih dalam satu semester itu ada 6 mata kuliah. Dan 6 mata kuliah itu tidak setiap hari akan ada kuliah terus gitu. Mungkin di hari Senin, Selasa, Rabu, mungkin Kamisnya libur, baru ada lagi nanti di hari Jumat gitu ya. Jadi nggak setiap hari berkuliah gitu ya Kak Vivo ya. Jadi nggak, insya Allah nggak akan mengganggu untuk kesibukan di malam harinya gitu. Dan dari admin pun ada tips untuk mengikuti perkuliahan. Misal nih teman-teman mungkin yang malam hari masih ada kesibukan lain, masih ada pekerjaan atau memang ada shift malam gitu. Biasanya itu enggak setiap perkuliahan itu dosen mewajibkan untuk open ini ya, dibuka kameranya. Jadi teman-teman mungkin kalau memang berhalangan untuk membuka kameranya itu di offin nggak apa-apa teman-teman gitu. Jadi nanti tetap join untuk perkuliahannya. Kita kan kuliah pakai Zoom ya gitu by Zoom nanti akan dihadiri dosen mata kuliahnya langsung gitu. Kemudian nanti teman-teman bisa join aja dan di situ tetap akan ada admin perkuliahan di setiap kelasnya. Nah, dari admin ini akan merecord untuk sesi perkuliahan pada jam tersebut gitu. Jadi teman-teman yang memang sebelumnya itu enggak memperhatikan itu nanti tetap akan diberi untuk record di malam hari itu juga gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir walaupun teman-teman ada kesibukan lain, tapi nanti akan di backup dari admin perkuliahan. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan materi itu biasanya soft file dari SIM Unisula yang sudah di upload oleh dosen. Kemudian nanti untuk bahan apa namanya penyampaian materinya itu dari dosen itu sudah ada record Zoom di malam hari itu juga gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir. Jadi misal nih teman-teman ada kesibukan lain tuh jangan langsung tiba-tiba izin karena itu nanti biasanya akan mempengaruhi untuk perolehan nilainya di akhir gitu. Jadi usahain tetap melakukan presensi kemudian join Zoom. Nanti ditinggal nggak apa-apa. Jadi teman-teman eh, misal ada kesibukan lain kesibukannya itu nggak tertinggal, kuliahnya pun masih jalan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti tidak akan mempengaruhi untuk nilainya itu. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti bisa di apa terapkan ya ketika nanti berkuliah gitu. Karena kuliahnya malam teman-teman, ketika nanti teman-teman pun masih mau istirahat ya atau baru pulang kerja itu pas banget teman-teman gitu. Jadi nggak ganggu kegiatan kerja di pagi atau siang hari gitu ya. Nah, Kak Diah, ini tadi untuk yang pertanyaan di bawah itu belum dijawab ya Kak Diah ya. Itu ada dari Kak Dahliah ini. Silakan Kak Diah. Kak Dahlia ini udah daftar ya teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau mau ikut webinar lagi buat apa namanya menghilangkan kebingungan ataupun ketidaktahuan gitu ya sebelum memulai perkuliahan. Silakan Kak Dia. Oke, baik ini Kak Dahlia mungkin langsung aja aku jawab ya ini pertanyaannya untuk persiapan menjadi kepala sekolah atau pengawas yang sejenisnya prodinya cocoknya di mana ya? Prodi mungkin bukan prodi ya mungkin konsentrasi ya Kak Dahlia karena posisi Kak Dahlia ini sudah mendaftar di MM Unisula RPL MM Unisula gitu. Kalau Kak Dahlia kita basicnya emang di manajemen bisnis. Kalau ini menjadi apa namanya kepala sekolah atau pengawas ini sebenarnya nggak linear ya karena kan posisi menjadi kalau harusnya mengambilnya di manajemen pendidikan tapi nggak apa-apa walaupun nanti mengambilnya di Fakultas Ekonomi Bisnis yang notabene-nya itu akan berfokus di ekonomi bisnis nanti Kak Dahlia bisa mengambil di manajemen sumber daya manusia aja
gitu. Karena nanti nggak hanya membahas apa-apa aja yang terkait sumber daya manusia yang ada di perusahaan gitu. Nanti pun itu bisa diterapkan ketika nanti Kak Dahlia menjadi seorang kepala sekolah ataupun pengawas. Kita pun ada beberapa kelas di dalam satu angkatan itu kita bagi ada dalam satu kelas itu isinya para guru gitu ya. Jadi Kak Dahlia nggak perlu khawatir, insya Allah nanti ketika mendaftar di MM bisa mengambil untuk konsentrasi di manajemen sumber daya manusia. Seperti itu ya Kak Dahlia ya. Dan tadi tuh ada di atas tuh Kak Dahlia juga bertanya ini terkait dengan masa kerja. Benar Kak dari Kak Diah tadi menyampaikan nggak ada bedanya tuh terkait dengan konversi pendapatan konversinya. Yang membedakan itu dari perolehan nilainya. Karena kan yang pengalaman kerjanya baru 3 tahun itu pasti berbeda dengan yang 10 tahun. Nah, itu nanti yang membedakan itu dari perolehan nilainya. Nah, perolehan nilai ini yang apa namanya yang membuat siapa? Dari Dikti ya teman-teman ya. Jadi semua berkas yang teman-teman upload ataupun submit dalam link pemberkasan yang kami kirimkan ketika teman-teman tadi udah submit untuk berkasnya itu, kita akan ajukan ke bagian akademik dan akademik nanti akan setor ke Pedidikti gitu. Nah, dari situ nanti biasanya itu turun untuk nilai konversinya itu di pertengahan semester 1, teman-teman. Gitu. Gitu ya, Kak Dahlia ya, semoga bisa menjawab. Nah, teman-teman untuk sesi webinar pada malam hari ini masih ada eh, berapa menit lagi ya? Kita mungkin akan batasi untuk pertanyaannya di 19 lebih 52 ya teman-teman ya. Jadi kita masih ada waktu di 5 menit lagi teman-teman. Jadi apabila ada pertanyaan langsung aja bisa dituliskan di room chat atau kayak Kak Vivo tadi langsung open mikrofonnya tapi lebih baik resen terlebih dahulu gitu ya. Seperti itu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang udah japri beberapa admin itu akan dibalas mungkin kalau nggak malam hari ini ya besok pagi di jam kerja gitu ya. Jadi ditunggu aja. Gitu teman-teman. Jadi saya persilakan kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa dibantu. Kalau apabila sudah cukup juga mungkin dikasih reaksi udah cukup kah gitu ya. Wah, ini ada beberapa respon nih. Dari Kak Ade, oke, Kak Dahlia, Kak Berlin juga udah oke. Mungkin dari teman-teman apabila ada pertanyaan langsung diajukan aja ya. Mumpung malam hari ini kita masih ada di sesi webinar karena kita mungkin nggak sampai akhir ya teman-teman ya. Dan untuk MM atau di Magister ataupun Maksi, kita nyebutnya kalau Magister Akuntansi itu Maksi teman-teman. Untuk Magister sendiri teman-teman, admin saranin bisa mendaftar di pekan ini karena kita mungkin nggak mungkin sampai di akhir bulan ya karena posisi yang kami buka untuk Magister ini kuotanya lebih sedikit daripada yang jenjang S1 gitu. Kalau untuk yang MM kita membuka untuk 300 kursi ataupun untuk 300 mahasiswa kita bagi di 6 kelas. Nah, 6 kelas itu nanti teman-teman saat ini kita sudah terisi di 5 kelas dan mau mengisi untuk yang kelas ke-6, jadi kelas terakhir teman-teman. Untuk mengisi sendiri kita ada di 100 kursi ataupun 100 mahasiswa dan kita juga sudah mau mengisi untuk yang kelas kedua teman-teman. Karena posisi untuk dalam satu kelas itu sama di 40 sampai 50 mahasiswa gitu. Ya teman-teman, jadi kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan aja kalau atau akan japri admin untuk chat langsung atau mau telepon by WhatsApp juga diperbolehkan ya teman-teman ya. Karena memang untuk yang RPL ataupun prodi ataupun jalur-jalur yang lebih detail itu membutuhkan ini ya persyaratan yang lebih banyak lagi daripada program reguler gitu. Jadi nggak apa-apa walaupun teman-teman nanti banyak tanyanya karena semakin banyak tanya itu semakin bagus karena nanti bisa tahu apa
saya itu memenuhi syarat nggak untuk masuk program RPL atau masuk ke program kelas karyawan atau untuk reguler gitu. Oke teman-teman, kalau memang sudah cukup untuk sesi tanya jawab di webinar pada malam hari ini, saya cukupkan ya. Mungkin sesi selanjutnya aku bakal nyampein lagi remind ke teman-teman karena posisi kita akan resmi ditutup untuk Unisula itu per 31 Agustus 2026 ini. Admin Sarana ini bisa mendaftar di pekan ini ataupun di pokoknya di minggu-minggu awal lah karena posisi kalau nanti di akhir biasanya itu ada lonjakan pendaftaran. Nah, itu nanti takutnya ada mungkin keselip data teman-teman karena kan posisi kita masih kerja dari manusia ya bukan dari AI ataupun robot gitu ya. Nah teman-teman jadi admin Sarani bisa mendaftar di pekan ini gitu ya. Dan untuk pendaftaran kita itu nggak hanya dari admin pendaftaran online. Jadi kita kan dari admin pendaftaran online teman-teman. Ada yang dari admin Univ itu yang menghandle seluruh pendaftaran dari Fakultas Ekonomi Bisnis dan fakultas lainnya. Kemudian ada kami admin pendaftaran online, ada dari pendaftaran fakultas dan yang terakhir ada di pendaftaran prodi gitu teman-teman. Jadi nanti kalau udah fokus di salah satu admin, jabrinya admin itu aja agar nanti sama kayak Kak Diah yang udah sampaikan tadi nggak double data gitu. Oke teman-teman mungkin cukup itu aja terkait dengan sesi webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Diah yang sudah mengisi untuk webinar malam hari ini ya. Terima kasih Kak Diah dan saya ucapkan terima kasih pula untuk teman-teman yang menemani untuk sesi webinar ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga nanti kita bisa bertemu di FEB Unisula di tahun 2026 karena teman-teman kita masih memberikan biaya yang terjangkau ya daripada tahun-tahun sebelumnya dan ini pun untuk tahun 2027 kita nggak bisa menjamin apakah biayanya itu masih sama ataupun kurikulumnya masih sama dengan yang 2026 ini. Jadi admin saranin kalau memang sudah ada niatan untuk melanjutkan pendidikan di S2 ataupun S1, admin saranin bisa langsung mendaftar gitu. Kalau emang perlu apa namanya konsultasi lebih lanjut bisa langsung japri admin aja gitu ya. Mungkin cukup itu aja teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Jadi mungkin cukup itu aja teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi